Shalom, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya bersyukur diberi kesempatan untuk boleh berbagi firman Tuhan kepada saudara. GKT Eklesia Surabaya. Doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara di dalam keadaan yang sehat, tetap menjaga jarak dan pakai masker. Nah, pada kesempatan minggu ini kita boleh bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama pada hari ini, saya undang setiap kita untuk kita berdoa, kita mohon Tuhan menolong kita di dalam pembacaan firman kita hari ini. Dan kiranya firman yang kita baca nanti, kita renungkan bersama-sama, dan tentunya kita bisa melakukan dan menerapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bila Tuhan masih menganugerahkan kami kesempatan, bahkan kekuatan hingga hari ini. Itu semua karena penyertaan dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan pada minggu ini kami bersyukur kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama-sama hari ini boleh menolong setiap kami, memberikan dorongan semangat buat kami, agar hidup kami senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang seperti ini ya Tuhan, membuat kami kesulitan, bahkan usaha pekerjaan kami terdampak. Dan kiranya firman Tuhan pun juga menguatkan kami di tengah-tengah pandemi hari-hari ini. Kami mau serahkan pemberitaan firman-Mu pada minggu ini, kiranya Tuhan menyertai setiap kami yang belajar maupun hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ia miliki untuk boleh menerangkan, menjabarkan firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari sama-sama saya undang setiap kita untuk kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu ini terdapat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-39, ayatnya yang ke-20 hingga 23. Kejadian 39, ayat yang ke-20 hingga ke-23, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi lebih-lebih kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup sebagai orang Kristen di zaman seperti sekarang ini, yang kata orang sih zaman modern begitu ya, tidaklah cukup hanya sebatas menjadi seorang Kristen yang cinta kepada Tuhan. Saya masih ingat sebuah pepatah yang mengatakan iki zaman edan begitu ya. Kalau nggak ikut edan, nggak keduman begitu ya. Jadi di dalam zaman edan ini kita tidak bisa mengandalkan kita itu cuma cinta kepada Tuhan. Kenapa demikian? Kenapa di dalam zaman edan itu kita tidak cuma cinta kepada Tuhan, tapi ada hal yang lain yang kita harus miliki sebagai umat Tuhan, saudara. Yaitu kuat di dalam menghadapi pencobaan. Sebab banyak sekali orang Kristen saat ini yang ngomongnya itu cinta pada Tuhan, atau yang mengaku cinta pada Tuhan, tetapi kelakuannya tidak mencerminkan kalau dia itu cinta kepada siapa? Tuhan.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Di dalam zaman edan seperti ini gitu ya. Atau zaman modern deh begitu. Ada banyak orang Kristen itu yang mengaku cinta kepada Tuhan, tapi di dalam keluarganya dia berantem sama pasangannya. Berantem sekali dua kali sih tidak apa-apa begitu ya. Tapi kalau tiap hari berantem, berarti cintanya kepada Tuhan itu bermasalah. Ada banyak orang Kristen yang mengakunya cinta kepada Tuhan di hari-hari ini, namun dia bertindak tidak jujur di dalam usaha dan pekerjaannya. Demikian juga ada banyak orang Kristen yang mengaku cinta kepada Tuhan, tetapi dia seorang apa? Pembunuh. Saya tidak usah sebut namanya, saudara pasti tahu siapa yang saya maksud. Nah, ada juga banyak orang Kristen yang mengaku cinta kepada Tuhan, tapi dia itu seorang penjudi. Di gereja dia baik, kelihatan alim sekali. Di tengah-tengah keluarganya dia kelihatan alim sekali. Tapi di luar sana, dia seorang penjudi, bahkan pemabuk. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah fakta. Dan ada juga orang Kristen yang mengaku cinta kepada Tuhan, tapi dia seorang penipu sana, penipu sini. Ada orang Kristen juga yang mengaku dirinya itu cinta kepada Tuhan, tapi ketika dia mengalami permasalahan dalam kehidupannya, ia justru langsung mundur dari Tuhan. Dan kendor, bahkan ia menjauh dari Tuhan. Sudah tidak lagi gereja-gerejaan, apalagi dalam zaman pandemi seperti ini. Orang bisa saja jauh dari Tuhan. Kita nggak ngerti dia jauh dari Tuhan atau tidak, saudara. Namun ada model orang Kristen yang demikian. Tatkala ada banyak pergumulan, bukannya malah datang kepada Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, justru dia menjauh dari Tuhan. Karena dia merasa selama jadi orang Kristen, kok hidupnya tetap aja ada pergumulan, ada tantangan. Ditambah lagi pandemi seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Oleh karena itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, selain cinta kepada Tuhan, sebagai orang Kristen, kita itu harus kuat. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa kita sebagai orang Kristen harus kuat, saudara? Ada 3 hal yang saya hendak bagikan kepada saudara lewat daripada cerita Yusuf. Perjalanan kisah Yusuf yang kita baca tadi. Itu hanya sepenggal, saudara. Saudara bisa baca mulai dari ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-23. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, yang pertama adalah kenapa sih kita harus menjadi orang Kristen harus kuat, saudara? Yang pertama adalah godaan itu selalu ada. Manusia hidup itu tentu ada tantangan. Tentu ada godaan, saudara. Tanpa godaan kita itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Nah, terus bagaimana sikap kita menghadapi godaan itu? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan kepada saudara, setan itu ada dengan masih banyak orang-orang yang percaya sama dukun. Itu adalah menyatakan bahwa setan itu masih ada zaman sekarang. Santet-santetan. Meskipun saudara tidak mengerti, tidak mengalami langsung, saudara. Di luar sana itu masih ada loh. Orang percaya dukun, orang percaya santet, dan lain sebagainya, saudara. Bahkan itu menjadi jalan terakhir dalam kehidupannya. Kalau usaha sepi, ya sudah ke dukun aja, begitu. Kalau tantangan semakin berat dalam kehidupannya, dia pengen cepat kaya, ya ke Gunung Kawi. Saudara tahu bukan? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang perlu saudara ketahui lagi adalah setan itu dengan berbagai cara akan berusaha untuk menjatuhkan kita dari Tuhan. Dia akan menyeret kita agar hidup kita menjauh dari Tuhan. Setan ingin kita sebagai anak Tuhan, kita kecewa terhadap gereja. Setan ingin kita memiliki kepahitan dengan orang-orang yang ada di dalam gereja, saudara. Bahkan setan ingin membuat kita kecewa terhadap
anggota keluarga kita. Entah engkong kita, bobo kita, pasangan kita, maupun anak-anak kita. Setan kepingin keluarga kita itu hancur. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Saya teringat seorang hamba Tuhan berkata, saudara, bahwa setan zaman sekarang ini tidak lagi menakutkan katanya. Tidak lagi menyeramkan. Setan zaman sekarang itu berbentuk mungkin wanita cantik begitu ya. Jeketek dia seorang penipu. Pria yang tampan. Kemudian apa? Uang, saudara. Setan bisa berubah loh dengan uang. Dalam wujud uang, saudara. Mempengaruhi pikiran kita agar kita mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Menghalalkan segala cara. Dan setan juga bisa berupa kekuasaan. Menggunakan kekuasaan yang semena-mena. Itu pekerjaan setan, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Sebab itu kita itu harus menjadi kuat, saudara. Kuat untuk menolak godaan setan. Godaan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kuat berdiri tegak di dalam Tuhan. Kita pasti tahu tentang kisah Yusuf yang digoda oleh istri Potifar. Digoda majikan loh, saudara. Saudara bisa bayangkan ini anak muda tampan begitu. Digoda oleh majikannya. Kalau dia tidak berdiri teguh di dalam Tuhan, saya yakin Yusuf sudah jatuh dalam dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Namun, Yusuf tetap menolak ajakan Potifar. Istri Potifar maksud saya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah godaan, tantangan dalam dunia ini yang semakin banyak dan semakin bervariasi, saudara. Saya mengajak kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan itu selalu bisa pakai rencana-rencana jahat orang, atau iblis, atau setan sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan kita. Dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau katakan bahwa pekerjaan setan itu selalu ada hanya untuk sementara. Tapi pekerjaan Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Nah, sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Saya mau katakan kepada saudara, tatkala hidupmu digoda untuk engkau menjauh dari Tuhan, tolaklah itu. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Saudara, mau melakukannya? Yang kedua, saudara. Yang kedua yang kita belajar adalah kenapa sih kita menjadi orang Kristen harus kuat, saudara. Kita harus kuat karena keadaan tidak selalu terjadi seperti yang kita harapkan, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada begitu banyak orang yang sudah berdoa sampai jungkir balik, puasa, minta ini dan minta itu, toh tetap saja tidak dikabulkan. Saya punya jemaat satu pasang, sudah. Dia sudah beberapa tahun bergumul untuk keturunan, sudah. Dia sudah konsultasi dokter, ke sana, kemari, gitu ya. Toh tetap Tuhan belum jawab doanya. Dia kepingin sekali harapannya di tahun ini untuk mendapatkan momongan. Padahal usia pernikahannya semakin banyak. Sudah 8 tahun dia menantikan, tapi Tuhan tidak kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah realita, saudara. Kadangkala keadaan itu tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Kalau saudara mengalami hal itu, tatkala keadaan saudara itu tidak seperti yang saudara harapkan, apa yang saudara lakukan? Ada orang yang mulai bersungut-sungut.
timbul kepahitan kepada Tuhan. Sudah ndak Tuhan-Tuhanan wis. Apakah seperti itu anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudara? Saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, Rasul Paulus pernah meminta 3 kali kepada Tuhan untuk dijauhkan dari utusan iblis yang mencobai dia, saudara. Ini menarik, saudara, kisah ini. Kalau saudara baca kisah itu, saudara akan menemukan ternyata Tuhan tidak mau mengabulkan doa itu, saudara. Tuhan menjawab kepada Paulus demikian, saudara. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seharusnya kita menjadi orang Kristen itu bangga kalau kita boleh dipercayai Tuhan untuk mengalami kesulitan, tantangan, cobaan, pergumulan. Sebab sesungguhnya tatkala kita dipercaya mengalami itu, saudara, Tuhan ingin melihat sampai mana sih kekuatan kita. Kalimat yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus sungguh luar biasa. Di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya percaya saudara, orang lemah belum tentu dia kalah. Namun di dalam kelemahan itulah dia bisa merasakan betul kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada saudara di minggu ini. Cobaan, tantangan itu sesungguhnya akan memurnikan iman kita. Jadi saudara-saudara jangan putus asa dalam menghadapi pergumulan saudara. Karena Tuhan ingin melihat seberapa jauh kekuatan imanmu itu. Seberapa kuat imanmu. Saudara, belajarlah. Memang tatkala keadaan tidak sesuai yang kita harapkan, itu tidak enak, saudara. Sungguh sedih, duka. Kita bisa protes kepada Tuhan. Namun percayalah, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Di tengah-tengah keadaan saudara yang mungkin membuat saudara itu, aduh Tuhan, nggak sanggup. Saya kepengen ini, tapi Tuhan kenapa kasih saya cobaan yang begitu berat? Saya mau katakan kepada saudara, tatkala engkau mengalami pergumulan hidup, disitulah ada kuasa Tuhan tersembunyi di balik pergumulan saudara. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kita belajar daripada kisah Yusuf. Kenapa sih kita harus kuat menjadi orang Kristen? Kita harus kuat karena hanya orang yang kuat saja bisa merebut mahkota kemenangan. Dalam Timotius pasal 2 ayat 1. Di situ Paulus berpesan kepada anak rohaninya yaitu Timotius untuk menjadi kuat, saudara. Paulus ingin agar mental Timotius sebagai anak rohaninya itu tidak mudah goncang. Saya menjadi membayangkan, saudara, gereja pun di hari-hari ini, di tengah-tengah pandemi seperti ini, gereja juga butuh orang-orang yang kuat, saudara. Gereja juga butuh jemaat-jemaat yang tidak mudah goncang. Dan gereja juga butuh orang-orang yang tidak memusingkan diri dengan perkara-perkara pribadinya di hari-hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ingatlah bahwa kita sedang berlomba, bertanding, saudara. Pertandingan ini bukan hal yang gampang, saudara. Di tengah-tengah dunia yang makin rusak. Maka dari itu kita harus punya visi dan misi, saudara. Kita tidak sekedar lahir dalam dunia ini. Hidup dalam dunia ini, besar di dunia ini. Kemudian kita dipanggil oleh Tuhan.
Kita nggak cuma itu hidup kita, saudara. Namun saudara, kita harus punya tujuan hidup untuk menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana bisa kita menjadi garam dan terang dunia? Sama jemaat satu dan yang lainnya aja, kita nggak akur. Sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya undang setiap saudara untuk belajar bersama dengan saya. Kita harus menjadi orang Kristen yang kuat. Kuat agar tidak gampang terpengaruh dengan hal-hal yang membuat kita terluka. Membuat hati kita itu menjadi kecil, saudara. Sehingga kita mudah putus asa. Kita harus kuat agar supaya ketika kita jatuh, saudara, kita bisa bangkit dan fokus kepada Tuhan. Kita harus kuat agar ketika ada orang yang menyinggung perasaan kita, kita tidak mudah tersinggung. Sebab orang yang menyinggung perasaan kita itu pun mungkin dirinya itu juga bermasalah terhadap dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, lewat kisah Yusuf yang kita baca tadi mengingatkan kita agar kita itu menjadi orang Kristen yang kuat karena alasan-alasan seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 39 ayat 20 sampai 23 yang kita baca tadi, saudara. Yakni kita harus menjadi kuat karena setan itu tetap ada untuk menggoda dan menjatuhkan kita. Kita harus menjadi kuat karena keadaan kita tidak selalu terjadi seperti yang kita harapkan, seperti yang kita impikan, seperti yang kita dambakan, saudara. Dan kita harus menjadi kuat karena hanya orang yang kuat sajalah yang dapat menerima mahkota kemenangan dari Tuhan. Tuhan berkata, saudara, Tuhan tidak pernah memberikan kita rancangan kecelakaan. Tapi rencananya itu akan indah pada waktunya. Namun ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tidak sanggup melihat janji yang indah itu dalam kehidupannya. Marilah saudara, apapun pergumulan saudara saat ini, firman Tuhan menyapa saudara, engkau harus kuat menjalani setiap tantangan dan pergumulan dalam kehidupan. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan saudara, menjadi berkat buat saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Bila Tuhan memberkati kehidupan kami, bila Tuhan boleh menyertai kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu tidak mengerti apa yang dialami jemaat eklesia saat ini. Namun hamba-Mu percaya tatkala jemaat eklesia mengalami pergumulan dan tantangan kehidupan saat ini, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu menyertai kehidupan jemaat-Mu, ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa kiranya kekuatan dari Tuhan melimpah atas mereka yang saat ini menghadapi pergumulan dalam rumah tangga mereka, yang saat ini menghadapi tantangan dalam pekerjaan mereka, yang saat ini menghadapi tantangan dalam relasi anggota keluarga mereka. Oh Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang mungkin saat ini mereka harus berhadapan dengan sakit penyakit yang mungkin cukup lama. Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan menguatkan iman rohani mereka untuk tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan iman sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kami. Berikan lagi kekuatan iman, ya Tuhan, untuk menghadapi godaan-godaan tantangan yang menjauhkan kami dari Engkau. Sehingga kami bisa memahami rencana yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk penjabaran firman-Mu hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang boleh belajar firman hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, maupun relasi kami dalam anggota keluarga. Kiranya Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya kekuatan daripada Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Tetap semangat, tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.